Lagi dan lagi, mantan menteri jadi tersangka kasus korupsi. Gimana ceritanya? Nama Nadiem Makarim yang dulu dilulukan sebagai sosok muda visioner kini muncul di headline dengan label yang jauh berbeda, yakni tersangka korupsi. Mantan Mendikbud ini resmi ditetapkan Kejaksaan Agung pada 4 September 2025 karena dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah. Dari inovator digital jadi terdakwa korupsi, sungguh pergeseran terasa getir sekaligus ironis. Kasus ini berawal dari aturan Permendikbud nomor 5 tahun 2021. Aturan itu diduga mengunci spesifikasi laptop agar hanya Chromebook yang bisa masuk. Meski rekomendasi teknis sebelumnya justru menyarankan laptop berbasis Windows karena lebih sesuai dengan kondisi daerah terpencil. Kebijakan inilah yang kemudian disebut-sebut membuka celah korupsi dalam proyek senilai hampir 10 triliun rupiah. Hasil perhitungan sementara kejaksaan menunjukkan dugaan kerugian negara mencapai sekitar 1,98 triliun rupiah. Angka fantastis yang bikin publik kembali mengelus-ngelus dada. Alih-alih menutup jurang pendidikan dengan teknologi, proyek ini justru membuka jurang baru bernama kebocoran anggaran. Nadiem pun langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Putusan itu diambil setelah penyidik mengumpulkan keterangan saksi, bukti dokumen, dan kesimpulan kuat bahwa sang mantan menteri ikut bertanggung jawab. Dari kursi kabinet ke balik jeruji, transisi yang tidak pernah masuk dalam roadmap pendidikan digital. Meski status tersangka sudah melekat, Nadiem tetap membantah keras. Ia menyatakan tidak melakukan apapun yang melawan hukum dan yakin kebenaran akan segera terbukti. Pernyataan itu mungkin bisa memberi sedikit hiburan, tapi publik rasanya sudah terlalu sering mendengar narasi serupa dari pejabat yang terjerat kasus. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut menyoroti kasus ini. Walau KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara lain yang terkait Google Cloud, mereka membuka kemungkinan memanggil Nadiem bila bukti-bukti mengarah ke sana. Satu kasus saja sudah bikin geger, apalagi kalau sampai merembet ke ranah lain. Ironinya, Nadiem bukanlah pejabat birokrasi biasa. Ia pernah dipuji sebagai simbol perubahan, anak muda yang membawa semangat digitalisasi ke dunia pendidikan. Tapi kini, semangat itu justru terkubur di balik tuduhan praktik lama yang membosankan, yaitu korupsi. Dengan ditetapkannya Nadiem, ia menjadi menteri ke-8 di era Presiden Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Daftar ini seakan mempertegas sindiran lama, yakni jabatan mungkin berganti, jargon bisa berbeda, tapi drama korupsi di negeri ini seolah-olah tak pernah benar-benar punya episode terakhir. Lagi-lagi rakyat cuma bisa geleng-geleng kepala. Kapan ya babak baru tanpa korupsi bisa dimulai?